Saudara dan saudara terkasih, dalam suatu seminar mengenai keluarga, mengenai perkawinan, ada pertanyaan. Sebenarnya di antara Adam dan Hawa itu siapa lebih tinggi? Karena mereka melihat Adam diciptakan lebih dulu, kemudian Hawa belakangan. Sebenarnya siapa yang lebih hebat? Pertanyaan kemudian dilanjutkan. Mana lebih hebat? Orang yang diciptakan dengan utuh, dibentuk sebagai manusia, baru kemudian dihembusi dan hidup, atau yang hanya diambil dari salah satu iga saja dan kemudian dibuat manusia? Mana lebih hebat? Pertanyaan lain lagi, mana lebih hebat? Orang yang ditolong atau orang yang menolong? Pertanyaan ini saya kira sebelumnya apakah perlu dijawab? Apakah perlu dipermasalahkan? Ternyata lama-lama saya berpikir iya. Karena apa? Karena hal itu kemudian pertanyaan berlanjut. Siapa sebenarnya lebih hebat di antara mereka itu? Karena nantinya seorang perempuan akan berkata, karena rupanya terlalu jengkel, terlalu lama direndahkan, akhirnya berkata, siapa lebih hebat? Orang yang harus mengandung 9 bulan, melahirkan, dan pada saat itu kematian dipertaruhkan, harus menyusui. Siapa lebih hebat? Laki-laki atau perempuan? Apakah laki-laki merasa lebih tinggi karena dia harus mencari makan dan bekerja? Padahal bukankah perempuan juga bisa bekerja dan mencari makan untuk keluarga? Siapa lebih tinggi? Kemudian hal itu berlanjut lagi. Kalau saya perempuan, jelas mengandung saja 9 bulan, merelakan membuat berbagai hal tidak dilakukan demi kandungan itu. Harus melahirkan dan di situ hidup dipertaruhkan. Dan kemudian harus menyusui. Dan pada saat itu harus mengorbankan hal-hal lain sehingga tidak dilakukan. Berarti apakah salah kalau seandainya saya lebih berhak terhadap anak saya? Berarti saya boleh menentukan anak-anak saya. Karena sayalah yang sekian banyak berkorban untuknya. Kemudian laki-laki akan membalasnya. Iya, tapi kalau seandainya anak-anak itu dilahirkan dan tidak dididik, kemudian tidak diberi berbagai keperluannya, apakah dia akan hidup dan tumbuh dan berkembang? Saudara dan terkasih, ternyata pertanyaan itu berkembang kemana-mana. Sehingga sampai sekarang ada yang namanya feminisme. Ada juga yang akhirnya karena para wanita itu merasa juga punya hak lebih dibanding laki-laki. Sehingga bisa menentukan, kalau begitu hak saya untuk tidak usah melahirkan. Kemudian laki-laki dan perempuan akhirnya kompromi. Kalau begitu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tapi mari kita tentukan. Sebaiknya kita menikah tidak usah punya anak saja. Akibatnya ternyata sangat parah. Berapa banyak negara di Eropa sudah mulai kekurangan penduduk.
Dan kalau seandainya benar anak-anaknya hanya 2, saya kira itu akan terjadi. Karena ketika orang tua meninggal gantinya 2. Tapi perkaranya selain orang-orang tua itu umumnya meninggal lebih dulu, nyatanya ada anak-anak yang meninggal juga. Berarti memang kelahiran akan lebih sedikit. Dan itu sudah terjadi di negara-negara yang maju, termasuk juga yang di Asia. Jepang sudah mengalami kekurangan penduduk. Saudara yang terkasih, bukan hanya akibat yang fatal itu, tetapi juga ketika ayah dan ibu bertengkar siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berhak terhadap anaknya, anaklah yang akhirnya kebingungan. Anaklah yang akhirnya kesulitan untuk memilih. Harus menghargai ayahnya atau ibunya. Lagi-lagi generasi yang muda inilah yang akan menjadi korbannya. Jadi saudara terkasih, saya berpikir mula-mula apakah hal itu perlu dibicarakan, apakah itu perlu dibahas. Ternyata ketika itu dibiarkan diam-diam, pertengkaran itu, siapa paling hebat itu terus menjadi permasalahan. Kalaupun tidak dikatakan, itu tersimpan dalam hati, dan yang tersimpan dalam hati akan terungkap dalam kata-kata, dalam sikap, dan dalam tindakan. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam keluarga, dan dalam keluarga itu menentukan anak-anaknya. Ternyata sudah terkasih, saya meyakini bahwa ukurannya bukan soal waktu lebih dulu diciptakan atau tidak. Bukan soal cara yang dipakai dalam penciptaan. Bukan juga soal yang menentukan penolong atau yang ditolong. Kita bisa bertanya dan lebih lanjut. Mana lebih hebat? Ikan yang bisa berenang atau burung yang bisa terbang? Kelihatannya sepele, tapi ternyata itu bisa menjadi permasalahan besar, bahkan pertengkaran. Padahal pertanyaannya, apakah harus diperbandingkan siapa yang lebih hebat? Seharusnya tidak. Saudara dan terkasih, maka yang dikatakan oleh Allah ternyata bukan soal lebih dulu atau lebih belakang, lebih hebat dalam hal tertentu atau kurang dalam hal tertentu. Tetapi yang dikatakan Tuhan pertama-tama adalah tidak baik manusia itu sendirian saja. Tidak baik kalau manusia itu tertutup dalam dirinya saja. Tidak baik kalau manusia itu hanya mengandalkan keadaannya, laki-laki dan perempuan saja. Menjadi baik kalau seandainya mereka bersatu. Ukurannya bukan apa yang dapat dilakukan, tapi ukurannya adalah bagaimana bisa membuat orang baik. Bukan membuat orang lebih hebat, orang lebih tinggi, orang bisa bangga dengan keadaannya. Bagaimana saya laki-laki dapat membuat perempuan lebih baik? Bagaimana saya perempuan dapat membuat laki-laki menjadi baik? Itu yang utamanya. Karena itu orang tidak boleh sibuk atau bahkan bertengkar berkenaan dengan keadaannya.
Karena kalau kita terus-menerus bertengkar dalam hal itu, maka tetap saja tidak akan selesai. Coba bayangkan apa yang telah saya katakan tadi. Mana lebih hebat? Mengandung 9 bulan dengan segala penderitaannya, melahirkan dengan segala keadaannya, menyusui dengan segala keadaannya. Akankah lebih rendah? Tetapi juga kalau seandainya itu dijadikan alasan untuk merasa lebih berhak terhadap manusia lainnya, terutama anak-anaknya, sama-sama merunyamnya. Maka sudah terkasih, paling baik adalah berpikir bagaimana saya benar menjadi penolong atau menjadi siapa yang ditolong, tetapi untuk yang baik. Dan sudah terkasih, untuk menjadikan orang lain baik, pastilah perlu yang namanya bukan hanya soal rendah hati, merasa butuh yang lainnya, tetapi betul-betul membutuhkan yang namanya pengorbanan. Dan itulah cara Yesus untuk membuat manusia lain, manusia kita semuanya ini menjadi baik. Ia siap untuk bukan hanya merendahkan diri, tetapi mengorbankan dirinya. Dan saya juga berani berkata bahwa suami istri justru yang harus dinilai adalah di sana itu seberapa jauh mereka saling siap merendahkan diri dan berkorban untuk yang lainnya sehingga menjadi baik. Itu yang disampaikan dalam bacaan kedua kepada umat di Ibrani. Dan akhirnya Yesus sendiri kemudian memanggil anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil yang sedang bermain, yang sedang hidup bersama, tidak peduli apakah mereka itu lebih tinggi atau lebih rendah. Mereka tidak pernah berpikir siapa lebih berbakti dan yang lain kurang berbakti. Anak-anak tidak pernah kemudian ribut soal saya paling penting daripada kamu, atau peran saya lebih berguna daripada kamu. Anak kecil tidak pernah berpikir memperalat teman-temannya. Anak kecil tidak pernah berpikir kemudian memperalat orang-orang lainnya demi kepentingannya sendiri. Maka Yesus berkata, jadilah seperti anak-anak kecil ini yang tidak ribut siapa yang lebih tinggi, tidak ribut siapa yang lebih hebat dari antara mereka, tetapi mereka hanya akan melakukan apa saja yang terbaik sehingga permainan itu berjalan baik, sehingga hidup bersama itu berjalan dengan baik. Bukan hanya mereka rukun, tetapi juga damai dan akhirnya bergembira. Itulah anak-anak. Saudara dan terkasih, minggu ini lewat bacaan gereja mengajak, mari kita lihat peran kita sebagai laki-laki dan perempuan. Peran terutama sebagai ayah dan ibu, peran sebagai suami istri, peran sebagai pasangan. Semoga kita tidak mempermasalahkan dan meributkan, apalagi kodrat kita yang memang berbeda. Tetapi yang harus kita upayakan adalah betul-betul bagaimana membuat yang lain, membuat pasangan baik. Dan untuk membuat pasangan baik, pastilah ada penderitaan, pastilah ada salib. Dan hanya dengan upaya yang seperti itu, saya meyakini anak-anak yang tumbuh dalam keluarga juga tidak akan mengalami kebingungan, tidak akan mengalami kebimbangan.
karena mereka melihat dan mereka belajar, tapi terutama mereka mengalami betul-betul betapa ayah ibunya benar-benar saling berusaha untuk menjadikan yang lain baik, keluarga baik.